Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara timnas Italia dan Israel di Blue Energy Stadium, Udine, Rabu dini hari waktu Indonesia, berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah dengan skor 3-0. Namun, kemenangan Gli Azzurri itu justru tertutupi oleh kericuhan besar yang pecah di luar stadion. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap kehadiran Israel dalam ajang sepak bola internasional di tengah konflik yang masih membara di Timur Tengah. Malam yang seharusnya dipenuhi euforia sepak bola berubah menjadi panggung ketegangan. Sekitar 5.000 orang memadati jalanan utama kota Udine, membawa bendera Palestina sepanjang 18 meter dan spanduk merah besar bertuliskan "Berikan Israel kartu merah". Seruan dan nyanyian solidaritas menggema di udara, mencampur antara semangat perjuangan dan amarah terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan dunia terhadap rakyat Palestina. Para demonstran bergerak dari pusat kota menuju stadion dengan tertib pada awalnya. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis HAM, hingga warga lokal yang merasa terpanggil untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Banyak yang membawa poster bertuliskan pesan-pesan perdamaian, namun juga kecaman terhadap kebijakan militer Israel. Salah satu peserta aksi, Valentina Bianchi, seorang mahasiswa asal Bologna, mengungkapkan alasannya ikut turun ke jalan. Gencatan senjata telah diumumkan, tetapi perdamaian belum tercapai. Seperti yang saya tulis di poster saya, tidak ada perdamaian tanpa keadilan, katanya dengan suara bergetar. Bagi Valentina, aksi itu bukan sekedar politik, melainkan bentuk empati kemanusiaan terhadap penderitaan di Gaza. Consenso da parte, degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso. Namun situasi berubah cepat ketika kelompok kecil di antara massa mulai menyalakan kembang api dan melemparkan batu ke arah barikade polisi yang berjaga di dekat stadion. Petugas keamanan yang sudah bersiaga sejak sore hari langsung merespon dengan gas air mata dan semprotan meriam air. Asap putih mengepul di antara kerumunan, sirene meraung, dan situasi berubah menjadi kacau. Kepolisian Italia menyebut sedikitnya 5.000 orang mengikuti aksi tersebut dengan sebagian besar tetap damai, meski ada segelintir provokator yang membuat suasana rusuh. Dalam laporan televisi nasional RAI, seorang jurnalis dikabarkan terkena lemparan batu dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kantor berita ANSA melaporkan ada pula jurnalis lain yang terluka, sementara beberapa petugas polisi mengalami cedera ringan akibat bentrokan tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka tidak melakukan tindakan represif berlebihan, melainkan menyesuaikan dengan eskalasi yang terjadi di lapangan. Hingga dini hari, situasi berhasil dikendalikan meski aroma gas air mata masih tercium di sepanjang jalan menuju stadion. Sementara di dalam stadion, suasana pertandingan berlangsung relatif aman dan kondusif. Pengamanan ketat dilakukan sejak pagi hari. Pihak Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC sudah memprediksi adanya potensi kericuhan, sehingga kapasitas penonton dikurangi dari 16.000 menjadi 9.000 kursi saja. Penonton harus melewati 3 lapis pemeriksaan keamanan, termasuk detektor logam dan pemeriksaan barang bawaan. Aparat keamanan bahkan menempatkan sniper di atap gedung sekitar stadion untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman dari luar. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah gangguan di dalam stadion. Meski demikian, seorang penonton dilaporkan diamankan setelah mencoba membentangkan bendera Palestina di tribun timur. Aksinya segera dihentikan petugas dan siaran televisi nasional langsung mengalihkan kamera agar tidak menampilkan simbol politik di layar. Dari sisi pertandingan, Italia tampil superior sepanjang laga. Matteo Retegui mencetak 2 gol, sementara bek AS Roma Gianluca Mancini menambah 1 gol lewat sundungan kerasnya. Namun, perayaan kemenangan terasa hambar. Sorotan media justru tertuju pada kericuhan di luar stadion yang memunculkan luka dan pertanyaan besar tentang hubungan antara olahraga dan politik. Wali Kota Udine, Alberto Felice De Toni, dalam pernyataan resminya mengutuk keras bentrokan yang terjadi di wilayahnya. Apa yang terjadi malam ini tidak dapat diterima. Kota kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan. Demonstrasi damai adalah hak warga, tetapi tindakan destruktif tidak mencerminkan nilai kebebasan yang kami junjung. Ujarnya, ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan kota, terutama menjelang event internasional besar berikutnya. Kementerian Dalam Negeri Italia menyebut aksi di Udine sebagai salah satu demonstrasi pro-Palestina terbesar di negeri itu sepanjang Oktober ini.
Pemerintah pusat menyampaikan apresiasi kepada aparat yang berhasil menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah jatuhnya korban jiwa. Namun peristiwa ini menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial di Eropa yang dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Italia. Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang aksi pro-Palestina juga melanda berbagai kota besar Eropa, seperti Paris, Berlin, London, dan Madrid. Di banyak tempat, warga menilai bahwa gencatan senjata yang diumumkan Israel hanyalah langkah sementara tanpa upaya nyata menuju perdamaian sejati. Spanduk dan mural bertuliskan Stop the Occupation atau Justice for Gaza menghiasi dinding-dinding kota Eropa sebagai simbol solidaritas yang tak lagi bisa dibendung. Di Italia, sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga kemanusiaan telah menyerukan agar pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dan kerjasama militer dengan Israel. Menurut Giuseppe Rinaldi, aktivis dari organisasi Italia Per la Pace, ini bukan soal agama atau politik, melainkan tentang kemanusiaan. Italia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kita harus berdiri di sisi yang benar dalam sejarah, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang persahabatan antar negara berubah menjadi simbol ketegangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola seringkali menjadi ruang ekspresi bagi isu-isu sosial dan politik. FIFA memang melarang penggunaan simbol politik di dalam stadion, namun kenyataannya, lapangan hijau seringkali menjadi tempat di mana rakyat mengekspresikan perasaan mereka ketika suara mereka tak terdengar di ruang politik formal. Kasus seperti ini bukan hal baru. Supporter Celtic di Skotlandia pernah mengibarkan bendera Palestina dalam laga Liga Champions. Tim nasional Afrika Selatan bahkan sempat menolak bermain melawan Israel dalam laga persahabatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola telah melampaui batas olahraga yang menjadi bahasa global untuk menyuarakan keadilan. Setelah laga usai, kepolisian Udine menahan 17 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan. Mereka diperiksa atas dugaan perusakan fasilitas publik dan penyerangan terhadap aparat. Beberapa lainnya masih dalam pencarian. Hingga Kamis pagi waktu setempat, situasi sudah dinyatakan aman meski aparat masih berjaga di beberapa titik utama kota. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi batu, bendera, dan sisa gas air mata kini mulai dibersihkan. Kemudian Federasi Sepak Bola Italia menyampaikan bela sungkawa kepada para korban luka dan menegaskan pentingnya menjaga netralitas olahraga. Sepak bola harus tetap menjadi ruang persatuan, bukan perpecahan. Namun kami juga memahami ada rasa sakit dan ketidakadilan yang membuat orang ingin bersuara. Demikian bunyi pernyataan resmi FIGC. Banyak pengamat menilai kejadian di Udine akan menjadi peringatan bagi penyelenggara pertandingan internasional berikutnya. Selama konflik Palestina-Israel belum benar-benar berakhir, kehadiran tim nasional Israel di panggung internasional akan terus diwarnai kontroversi. Isu ini bukan lagi semata urusan geopolitik, melainkan juga persoalan moral yang menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Bagi sebagian warga Italia, aksi demonstrasi di Udine merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tak kunjung merasakan kedamaian. Bagi sebagian lainnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa seruan damai tanpa keadilan hanyalah ilusi. Marco Ferri, salah satu warga yang menonton langsung di stadion, mengaku merasa dilema. Saya mencintai sepak bola, tapi saya juga paham mengapa orang marah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin malam ini sepak bola mengingatkan kita akan hal itu. Katanya dengan nada lirih. Di bawah langit dingin Udine Italia memang menang 3 gol tanpa balas. Namun di luar stadion ada ribuan suara yang menuntut lebih dari sekedar kemenangan di lapangan. Mereka menuntut keadilan yang tak kunjung datang, perdamaian yang belum tiba, dan dunia yang lebih manusiawi bagi semua orang.